nanya, apa Pak yang dibawa? Saya bilang jenazah. Begitu saya sampaikan jenazah itu langsung dilepas. Jadi itu masih ngisi, dia lari sambil bangunin temennya, ada mayat. Bapak mulai nyetir nih? Untuk ambulan itu sekitar 2010 kalau enggak. Jadi misi kita awal itu adalah untuk membantu mustahik. Ya itu Nasrani. Oh, saya Sumba. pikir hanya, mohon maaf ya, hanya melayani Enggak, mustahik-mustahik semua. tertentu ya. Katanya pernah ini menghentikan rombongan Jokowi nih Pak. Yang buka jalannya siapa nih? Pas Pampres pun juga buka, minggir. Oh gitu. Aduh, gitu kali-kali gitu kan. Loh Pak, itu temannya kok ditinggal? Lah saya berhenti sendirian kok di sini. Teman yang mana? Justru kita lebih banyak ingat mati pada saat kita mengantar orang mati. Mengendarai ambulan itu tidak sama dengan mengendarai mobil biasa. Terutama pada saat Karena ngegas terus, nggak pakai rem. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat zakat? Bapak juga ya. Wah, dan semoga semua tidak dalam keadaan kekurangan suatu apapun. Kalau kurang sehat, semoga segera sehat kembali sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dan bahagia lahir dan batin dunia akhirat. Amin. Cita-cita emang masuk surga ya, menghindari neraka maksudnya. Iya. Selamat datang lagi di podcast DSM Podcast Inspirasi Berbagi kali ini. Dan pembicaraannya agak-agak gimana gitu hari ini ya. Waduh, akhir-akhir Ramadan ngomongnya kayak beginian. Emang kayak gini apa sih? Kita kenalan dulu deh sama Pak Hamim. Selamat datang Pak Hamim, apa kabar? Alhamdulillah sehat baik ya. Iya, tadi kesini pakai mobil apa Pak? Berangkat pakai ambulan. Ambulan di standby di Sanglah. Kemudian dari Sanglah baru sepeda ke sini. Oh, saya pikir bawa ambulannya sekalian Pak gitu ya. Pak Hamim, kalau boleh tahu juga nama lengkapnya siapa sih Pak? Ini soal tulisannya Hamim gitu doang. Nama lengkap atau nama panjang ini? Ya, panjang dan lengkap Pak. Dari boleh juga panjang kali lebar kali tinggi juga boleh Pak. Oke, siap. Nama lengkap Ahmad Nur Muflihin Hamim. Oh, nah Ahmad Nur Muflihin Hamim. Iya. Bener nih ucapan pertamanya ya. Alhamdulillah lulus tes pertama. Jadi karyawan DSM ini udah berapa lama Pak? Kalau berapa lama? Ada sekitar 14 tahun. 14 tahun Pak? Iya. Bagian apa tuh Pak? Itu sempat ganti-ganti posisi gitu nggak sih? Kayak mungkin sebelumnya di back, habis itu penyerang gitu nggak ya? Kalau posisi tetap dari mulai awal sampai sekarang. Tetap di posisi yang sama gitu ya. Ya kalau mau tahu posisinya Pak Hamim apa, Pak Hamim ini spesialis ya. Spesialis yang sampai saat ini belum ada gantinya gitu ya. Hanya Pak Hamim saja yang bisa melaksanakannya. Yaitu driver mobil ambulans jenazah ya Pak ya? Betul? Atau saya kurang salah? Saya luruskan dulu. Luruskan mereka. Pertama kali saya gabung di DSM sebenarnya bukan di ambulan. Oke, di mana tuh Pak? Tapi di Rumah Bakat Anak. Rumah Bakat Anak. Ya, oke. Dari tahun? Dari tahun 2007 2008 kalau nggak salah. Oh, oke. Terus bertambah perannya gimana ceritanya nih Pak? Awal mula saya mengendarai ambulan dan itu adalah pengalaman pertama. Saat itu ada mustahik atau orang yang tidak mampu. Karena tidak mampu, jenazah itu masih di Sanglah, tidak bisa keluarga untuk mengeluarkan. Dan itu karena masalah transportasinya itu ya? Bukan. Karena tidak ada biaya untuk mengeluarkan. Jadi itu bisa dikeluarkan tatkala administrasi sudah terlaksana ya? Sudah lunas. Oke. Keluarga almarhum itu sudah mencoba mencari bantuan, tapi tidak menemukan yang bisa membackup biaya. Akhirnya waktu itu datang ke DSM dan itu sudah hari ke-13 setelah dia meninggal. Oh, kasihan. Itu korban kebakaran. Nah setelah itu DSM kemudian
broadcast ke donatur, ini ada mustahik yang perlu dibantu. Kemudian pertama tujuannya untuk mengeluarkan dulu dari rumah sakit. Ya. Nah, setelah dikeluarkan bisa selesai administrasi di rumah sakit, akhirnya keluarga ini minta dipulangkan dan waktu itu memulangkan ke Semarang. Dari Bali? Dari Denpasar, dari Sanglah. Nah, saat itu dari pihak kantor, siapa ini yang siap antar? Waktu itu saya nanya teman-teman siapa yang siap dampingin, nemenin saya. Oh, nemenin. Ya, saya butuh Berarti teman. Bapak memang udah siap nganter gitu maksudnya dari awal atau gimana? Kalau siap enggak, karena memang enggak ada yang lain yang ambil tugas siap ini. Gitu ya. Ya, jadi kemudian saya memberanikan diri karena itu juga bagian dari tugas kita sebagai amil. Akhirnya saya 1-2 teman-teman saya kontak, teman-teman yang bisa nyetir. Itu berarti Bapak nggak nyetir waktu itu? Atau gantian maksudnya? Maksudnya untuk ganti, karena jarak dari Denpasar Semarang lumayan jauh. Betul sekali. Dan waktu itu belum ada tol. Iya, masih jalan biasa ya. Nah, kemudian saya tanya ke teman yang lain, ya udah kalau nggak ada yang nemenin yang bisa nyetir, minimal nemenin ngobrol. Oke. Akhirnya ada teman kita, sekarang sudah almarhum, itu saya Pak yang akan nemenin ngobrol aja. Dia nggak bisa nyetir. Oke. Nah, kemudian ya udah Bismillah, karena ini jenazah sudah hari ke-14, itu walaupun diformalin tetap ada bau. Ya. Dan itu satu orang dari keluarga yang mendampingi. Jadi kita berempat sama jenazah. Dan selama perjalanan disemprot terus itu. Semprot untuk semprot apa nih? Netralisir bau. Parfum. Iya. Oh, oke. Saya pikir semprot formalin lagi gitu kan. Bukan. Biar lebih tebal enggak ya? Karena kalau disemprot formalin ini perih di mata itu kan percikan itu perih. Iya. Jadi kita nggak bisa. Akhirnya sudah Bismillah kita berangkat dari Denpasar, kemudian sampai Semarang. Yaitu juga saya pertama kali nyetir untuk jarak jauh tanpa ada pengganti. Non-stop gitu ya? Iya. Langsung jadi gitu. Kita hanya istirahat pada saat makan, sholat, kemudian isi BBM. Sampai di lokasi Semarang, alamat, kita juga ikut sedih, ternyata lokasi di mana alamat yang kita tuju itu lagi banjir, rob. Masya Allah. Jadi jenazah nggak bisa dimakamkan. Ya, cuman karena tujuan saya itu hanya mengantar sampai alamat rumah, ya udah setelah itu kita nggak sampai ngikutin kapan pelaksanaan pemakaman itu. Oke. Ya. Itu pengalaman pertama yang karena pertama biasanya sangat berbekas. Ya. Berbekasnya apa? Kenapa Pak? Karena nggak berhenti nyetir atau gimana nih? Iya, selain itu juga bau. Bau itu, jadi bau jenazah atau manusia itu memang lain. Jadi kenapa dimakamkan harus dalam itu salah satunya untuk meredam bau. Oke. Ya kalau misalnya pernah bauin binatang bangkai itu mungkin lebih parah bau manusia. Oh gitu. Oke. Menarik juga ini. Berarti walaupun sudah diformalin tetap ada ya Pak ya? Formalin itu ada batasannya. Batasan waktu atau batasan? Batasan waktu. Oke. Iya. Dan itu juga biasanya di formalin itu kan kayak luarnya aja yang disemprot pakai formalin. Tatkala itu udah waktu nanti berapa hari itu akan hilang itu. Oke. Nah, tatkala hilang itulah kemudian kita harus ada cara. Nah, biasanya kalau yang biasa bawa ambulan untuk meredam bau itu pakai kopi bubuk. Ditaburin. Di sekitar maksudnya ya? Iya. Itu untuk meredam, salah satunya untuk meredam bau yang nggak sedap tadi. Oh, kalau saya sih pengalamannya baunya kayak bau. Lebih parah mungkin. Oh gitu ya? Iya, berarti masih dalam tahap-tahap normal ini ya? Saya maksudnya. Masih tahap normal.
Iya, Pak, kalau boleh tahu habis itu apakah jadi wah Pak Hamim nih kayaknya yang tepat untuk ngantar-ngantar jenazah, atau Pak Hamim udah deh saya aja gitu? Ya sebenarnya nggak mesti saya. Ya, beberapa kali kita ngajak teman-teman, terutama kalau di DSM kan kita juga ada klinik. Biasanya ada driver ambulan yang kita ajak. Kita ajak untuk kalau misalnya perjalanan jauh ya. Gantian-gantian Ya. gitu ya. Cuman memang kalau menurut saya pribadi mengendarai ambulan itu tidak sama dengan mengendarai mobil biasa, terutama pada saat Karena ngegas terus, nggak pakai rem. bukan secara psikologis. Jadi tatkala kita membunyikan sirine itu secara psikologis seakan-akan kita ini harus cepat, padahal nggak harus seperti itu. Jadi kita bisa mengkondisikan yang kita bawa ini apa. Oke. Orang sakit, jenazah, sakitnya ini apakah sakit yang memang emergensi, itu bisa dikondisikan. Tidak serta-merta setiap ambulan itu mesti. Sebenarnya bukan soal karena ambulannya sih Pak Bukan, ya. bukan. Kan kalau saya tuh ngeliatnya kalau udah namanya mobil jenazah aja tuh gasnya tuh kayaknya hanya lampu merahnya diterobos gitu loh. Lampu merah diterobos, nggak pakai rem gitu, dan semua tuh langsung wes tersibak gitu langsung semua. Yang jalan cuma mobil jenazahnya aja. Iya, kalau beberapa teman memang ya kan memang ambulan itu punya prioritas ya. Oke. Jadi kita memang diizinkan untuk menerobos lampu merah. Selama memang kita bisa mengkondisikan, karena seakan-akan kalau misalnya lampu merah kemudian semua berhenti yang di depan kita, tapi kan ada Ya, dari jalan arah lain. lain. Nah itu seringnya jadi masalah juga, karena nggak siap. Oke. Tatkala mereka kaget, biasanya justru terjadi musibah. Gitu. Malah menambah ini ya korban ya Pak ya, korban jiwa gitu. Nah ini berarti di 2000 berapa nih Pak Bapak mulai nyetir nih mobil Kalau ambulans? nyetir untuk ambulan itu sekitar 2010 kalau nggak salah. 2010-an iya. sampai sekarang ya. Sampai sekarang Ini berarti udah 10 tahunan lebih nih Pak. kurang lebih. Ada ini nggak Pak cerita-cerita menarik gitu Pak? Menarik yang bagus atau menarik yang Bagus dulu deh, bagus dulu. kalau yang bagus ya alhamdulillah, biasanya kita merasa bangga, merasa puas itu tatkala kita bisa mengantarkan mustahik, karena di sini kita tahu di Bali ini adalah daerah yang banyak pendatang, keluarga besar mereka di kampung. Nah kita bisa mengantarkan mereka sampai di kampung, itu rata-rata rasa terima kasihnya luar biasa. Salah satu Definisi Pak rasa terima kasih luar biasa Pak. Aduh Pak makasih ya luar biasa. Ini bukan, saya biasa loh jadi Pak. gini, ini satu pengalaman juga. Waktu itu ada erupsi dari anak Gunung Rinjani. Oke. Dan kita mengantar jenazah saat itu sudah di bandara. Udah di bandara. Itu mau dibawa ke Sumba. Oh, sudah sampai di Ngurah Rai maksudnya ya? Sudah di Ngurah Rai, tetapi karena penerbangan dibatalkan, di cancel, Karena maka mau tidak mau dia harus diantar via darat. Oke. Nah, kemudian saya nganter sama temen, terus kemudian ada dari keluarga itu 3 orang yang ikut, ya, istrinya, kemudian anaknya 2 orang. Dan itu juga perjalanan yang selama ini mungkin paling jauh dari segi waktu. Oke. Karena kita harus 3 kali nyebrang. Oh iya benar Ya kan? benar. Kita nyebrang dari Padang Bayi ke Lembar, kemudian nanti nyebrang lagi dari Kayangan ke Pototano, kemudian kita nyebrang lagi dari Sape ke Waikelo, Pelabuhan Waikelo Sumba, Sumba Barat. Jauh ya Pak ya? Itu 1 hari lebih, 24 jam lebih itu. Apalagi yang dari Sape ke Waikelo itu ditempuh sekali nyebrang 9 jam. Sementara pada saat kita datang pagi, itu kapal baru ada maghrib. Masya Nah, Allah. kita nunggu itu, nunggu, terus kemudian paginya besok baru nyampe, dan itu pun hanya sehari semalam sekali penyeberangan. Kalau kita nggak dapat kapal itu, maka nunggu Besok sehari lagi. lagi. Ya, itu. Dan kemudian sampai di lokasi kita sudah
sampaikan oleh keluarga itu bahwa Pak, nanti di tradisi mereka itu kalau ada tamu itu mau disambut dengan motong ayam dan segala macam. Ternyata ada loh. Saya pikir tuh hanya bercandaan ibu saya gitu kan. Ada tamu, tunggu yang saya kejar ayamnya dulu. Ternyata emang ada. Ya, jadi setelah kita sampai, saya juga sempat mikir kalau sampai kita ke lokasi, kemudian karena ada tradisi kita harus menerima jamuan makan itu, sementara mereka juga mohon maaf ya sedang beda berduka agama, ya. enggak beda agama. Beda Kalau agama misalnya sampai ya itu Nasrani. Saya Sumba. pikir hanya mohon maaf ya hanya melayani Enggak, mustaib tertentu ya. semua agama kita handle. Luar biasa nih. Tidak padang bulu ya Pak ya, nggak kelihatan sih sudah tutup ya. Iya. Akhirnya saya ada alasan bahwa saya sampaikan ke keluarga, mohon maaf nanti sampai di pelabuhan bisa enggak ada ambulan yang nanti kita ganti kita oper ke rumah sakit terdekat. Karena kebetulan itu keluarga dari wakil Bupati Sumba Barat kalau tidak salah itu. Akhirnya sepakat ya udah nanti ada teman yang sudah siap untuk gantian gitu ya. Ganti. Jadi yang tadinya mau nyiapin ayam dan segala macam, kita sebenarnya bukan nolak, tetapi kalau hidup mungkin kita masih bisa bawa. Tapi kalau udah karena nggak jadi, saya dibungkusin gitu nggak ya? Dan kita keluar dari kapal, saya sempat kaget karena ternyata ada upacara. Jadi mobil kita ayamnya nggak jadi, tapi upacaranya ada gitu. Ada upacara. Upacara apa itu Pak? Jadi mobil kita langsung dikasih kayak pakaian adat sama mereka, itu kayak kain khas Sumba. Dan alhamdulillah kemarin akhirnya kita dikasih 2 kain sejumlah yang antar. Jadi saya sama teman khas Sumba. Belum lagi yang di mobil ya Pak ya? Yang termasuk di mobil. Jadi 2 itu dipakai itu tuh. Cuman saya kita nggak bisa. Nanti masih mobil saya pikir ini ukuran saya banyak kain yang butuhnya. Mungkin boleh gitu ya, enggak ya Pak ya? Jadi setelah kita serah terima di pelabuhan Waikelo, langsung kita balik lagi masuk kapal. Karena kapal itu juga yang akan balik lagi ke Sape. Kalau enggak berarti besok 24 jam lagi baru ada lagi. Gitu. Mereka udah paham itu berarti ya? Nggak sudah paham gitu ya? Cuman kita yang nggak paham. Setelah cerita, Pak nanti kalau misalnya kapalnya udah berangkat, nginep dulu. Wah, saya agak berat kalau yang nggak bawa baju ganti. Nggak bisa ya alasan itu ya Pak ya? Nggak bisa. Oh gitu, berarti yang terkesan itu ya Pak ya di upacara. Salah satu yang terkesan. Salah satu yang terkesan. Itu berarti mungkin yang terjauh yang dijalani, karena kan Semarang dari ya satu kali. Dari segi waktu, tetapi kalau dari segi jarak, ya sebenarnya ada yang lebih jauh lagi. Ke Lampung kita pernah. Kalau ke Lampung mungkin dari jaraknya dia lebih jauh. Karena Jawa aja udah 1000 kilo lebih. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya driver ambulans ini ada perbedaan nggak sih Pak? Driver ambulans khusus untuk orang sakit, driver ambulans khusus untuk jenazah, ada perbedaan nggak sih atau sama aja nih? Yang penting bisa nyetir gitu, punya SIM. Sebenarnya ada. Apa itu perbedaannya Pak? Yang pertama ya ini juga nggak terlalu populer ya. Sebenarnya dari sirine itu bisa dibedain. Ini apakah bawa jenazah atau orang sakit. Tetapi kebanyakan dari teman-teman itu dipukul rata, semuanya sama. Itu teman-teman driver atau teman-teman masyarakat? Masyarakat. Jadi masyarakat yang kita kan juga tergabung di komunitas ambulan. Nah, itu beberapa saya lihat itu ternyata nggak semuanya asal bisa nyetir. Nah sementara kalau saya pribadi itu saya agak hati-hati kalau kemudian ngajak temen yang bisa nyetir sekalipun, karena kita pakai nama lembaga. Tatkala nanti kita pakai nama lembaga, kemudian di jalan itu seenaknya misalnya mohon maaf nama lembaga nanti yang akan kita iya benar juga ya. Di mobil kan jelas tertulis gitu ya Pak ya. Berarti ada perbedaan dari segi sirenenya. Ada lagi yang lain? Kemudian yang kedua dari kecepatan. Ada berapa kilometer per jam jatahnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang dari kecepatan ini sebenarnya menyesuaikan. Justru kalau kita membawa jenazah itu kita agak lebih fleksibel ya. Kita mau cepat atau pelan itu bisa.
Tetapi kalau pakai bawa pasien, ini pasien kan tergantung pasiennya pasien apa ini. Kalau misalnya patah tulang misalnya, kemudian dia juga harus segera dibawa UGD, itu mau cepat nggak bisa karena getaran Iya, mobil menambah dia ini. akan sakit. Jadi kita harus bisa mengkondisikan kecepatannya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan dari mobil itu sendiri. Karena kalau pasien maka dia ada tabung oksigen, ada infus, ada di dalam mobil itu. Tapi kalau jenazah nggak perlu. Mungkin Ya sih Pak, ya. masa yang nungguin, aduh baunya nggak enak sebagai itu nggak gitu juga kan Pak. Kadang ini. Saya sudah serius loh Pak, nggak perlu itu. Ya nggak Nah, perlu Pak. Jadi untuk nggak perlunya yang kita antar, tetapi seringnya adalah yang dampingin. Kalau Kenapa yang butuh dampingin, infus? Ya kalau dia pingsan. Oke. Ya, karena biasanya ini juga pernah kita alami. Jadi ininya pingsan yang Penunggunya karena pendampingnya. shock itu keluarganya, itu bisa jadi orang tuanya. Jadi dia kayak ada Tertekan beban. gitu, Makanya biasanya saya sampaikan ke keluarga, kalau keluarganya kuat, ya silahkan ikut di ambulan. Tapi kalau nggak kuat, mendingan nggak. Dan itu pernah. Akhirnya dia turun. Kita waktu itu mau ke Jawa, turun sampai di Negara. Karena saya kasihan bukan ke yang sudah meninggal ya, tapi yang Iya dong Pak. Bapak, iyalah kasihan sama yang masih hidup. jadi yang masih hidup itu yang itu diturunin di situ atau? Iya, karena itu lebih baik. Lebih baik ganti kendaraan, dan telat nggak apa-apa, yang penting tidak di ambulan itu. Karena shock dia. Iya. Gitu. Berarti suka dukanya macam-macam, ceritanya juga beragam ya Pak ya. Kalau yang dukanya ada nggak sih Pak? Mungkin ban kempes kah atau gimana? Ya kalau gitu? itu sudah kita anggap sebagai bagian dari Karena resiko. kalau ban kempes itu kan memperpanjang waktu di jalan berarti kan? Bukan hanya ban kempes. Jadi ya alhamdulillah selama ini berapa kali kita nganter, kalau sampai ban kempes, kemudian kampas kopling, kemudian kampas rem, itu memang pernah. Cuman biasanya pada saat kita pulang. Artinya udah sampai. Udah selesai tugasnya ya. Cuman khusus pada saat kemarin kita mau nganter ke Lampung, ya, karena waktu itu teman kita yang make, jadi saya nggak tahu kondisi kampas remnya. Ya, setelah saya pakai berangkat mulai dari Tabanan itu udah terasa nggak enak. Udah mencurigakan ya, gitu ya. Kemudian meresahkan gitu. Sampai di Ketapang, kita nyari bengkel karena kita mau perjalanan jauh sampai ke Lampung. Ada diskriminasi nggak sih Pak? Misalnya kalau kesulitan di jalan gitu, misalnya dari entah ya bengkel, entah masyarakat gitu, ih bawa jenazah, ogah gitu, ada gitu nggak Pak? Ada yang ada? Takut, ya. Ada yang takut. Yang ditakutin apa ya? Orangnya udah nggak ada kan ya? Saya juga nggak tahu apa yang dikatakan, tapi kalau untuk di wilayah Bali misalnya, saya masuk gang, kemudian ada beberapa gang itu yang kita lalui, seringkali orang atau anak-anak itu melihat langsung nutup hidung. Saya nggak tahu, nggak nanya ya. Begitu lihat ambulan ada masuk, biasanya takut. Makanya kalau di gang-gang saya antisipasi jangan sampai nyalain lampu atau nyalain suara misalnya. Karena mereka jadi ya, baper gitu ya. Betul. Masyarakatnya yang baper gitu ya. Kalau drivernya sih yang gitu ya Pak ya. Berarti masih ada sebenarnya perlakuan orang terhadap jenazah gitu ya. Oke. Ini nggak pernah sampai mengganggu gitu nggak sih Pak? Misalnya kayak jangan lewat jalan sini Pak gitu. Kalau untuk di Bali ada. Ada. Ya, jadi kalau misalnya kita posisi di Monang-Maning, kita bawa jenazah, sementara kita mau ke Kampung Jawa, di mana-mana kita nggak boleh lewat Batu Karu, kemudian tembus Kuburan Bari, itu nggak boleh. Itu harus muter kita ke Mahendra Data, kemudian baru ke Pulau Indah, Gatsu. Jadi udah ada jalurnya yang disepakati oleh antara Muslim dan non Muslim. Tetapi beberapa driver ini nggak tahu. Jadi nggak tahu. Itu yang saya bilang, saya nggak bisa asal bisa driver kemudian kita ajak, itu nggak bisa, karena khawatirnya tadi membawa nama lembaga yang kemudian yang seakan-akan yang disalahkan lembaga nanti. Oke. Pak,
kalau nganter tuh seringannya ditemenin gitu Pak atau berangkat sendiri sih Pak? Kalau untuk jarak jauh memang sebaiknya ditemenin. Gantian nyetir gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena fisik seseorang itu terbatas. Ya, tetapi kadang-kadang saya juga melihat keluarga yang ikut. Misalnya di ambulan ini kan bisa ada 3 keluarga, 3 orang. Nah, kalau yang ikut sudah 3 orang, maka tempat duduk ini udah habis. Iya betul. Plus 1 orang driver. Kalau kemudian kita bawa driver cadangan, maka mereka harus berdua untuk duduk di satu tempat duduk. Dan itu untuk jarak jauh nggak disarankan lah Pak ya. Disarankan, kita kasihan. Makanya biasanya kalau saya pribadi selama itu menurut saya kondisinya yang fit dan kemudian bisa, ya kita akan antar. Tapi kalau misalnya ini kalau lagi nggak fit kemudian ini saya ngajak. Itu berarti kalau sesama driver ambulans ini ada kayak kelompoknya gitu ya Pak ya? Ada komunitas ambulan ada. Fungsi dari kelompok ini apa Pak? Hanya apa sebagai untuk sarana penyampaian update-update kayak misalnya jalur mana yang boleh dan seperti apa sirenenya atau ada perlindungan hukum juga? Kalau sampai perlindungan hukum saya nggak tahu, tetapi kalau kita masuk di komunitas itu kita akan terbantu oleh forwarder yang ada di lapangan. Biasanya mereka kalau kita broadcast ya, kita laporan misalnya kita mau nganter ke lokasi tertentu, maka selama di perjalanan itu nanti akan ada yang dampingin, ada yang ngawal. Oh iya? Yang ngawal biasanya kan ada relawan-relawan itu. Nah, itu sering. Relawan itu pakai apa Pak? Motor. Biasanya kan ada motor kayak TRC, kayak banyak itu yang di Jawa banyak, di Lombok pun juga banyak itu. Ntar dulu, saya masih nggak paham. Ini motor biasa gitu kan? Motor biasa, tetapi mereka memang relawan untuk buka jalan. Ya, karena urgent gitu ya. Nah, biasanya otomatis mereka akan bantu untuk buka jalan. Pak, katanya pernah ini menghentikan rombongan Jokowi nih Pak. Gimana ini Pak? Kalau mobil menghentikan enggak. Jadi waktu itu kita di Lombok dan pada saat gempa waktu itu ya, tsunami di Lombok, memang dari DSM kan nurunin ambulan juga untuk layanan kesehatan dan segala macam. Nah waktu itu kan ada antrean macet karena ternyata yang macet itu yang datang Jokowi, presiden. Waktu itu kalau nggak salah dia pakai sepeda motor dan itu semuanya harus minggir kan. Iya. Terus kemudian karena kita juga ada tujuan untuk membantu masyarakat, kita nyalain sirine. Awalnya kita nggak nyalain, pengen ngikutin aja, ternyata lama dan kemudian kita nyalain, ya udah langsung dibuka itu semua. Jadi termasuk yang buka jalannya siapa nih? Pas pampres pun juga buka, minggir gitu. Dianggap darurat gitu ya? Nah karena memang ambulan yang pertama. Prioritas. Pampres, ya. Kalau itu emang ada aturan umum gitu ya Pak ya? Saya pernah dengar ya. Jadi ambulan itu yang pertama. Kemudian ambulan nanti mengarahkan presiden. Ambulan, kemudian pemadam itu. Presiden urutan keberapa Pak? Nah setelah itu yang jelas. Ambulans, pemadam. Ntar saya coba cari apa urutan keberapa Pak presiden ini kalau lewat di jalan. Sebenarnya kalau kita lihat di YouTube ada beberapa yang memang prioritas. Justru polisi pada saat membuka jalan untuk ambulan, selama memang ambulannya benar ya. Emang ada yang nggak benar Pak? Ada, maksudnya nggak ada pasien, tetapi dia nyalain sirine. Ya pernah ada kejadian ya Pak ya. Itu pernah yang seperti itu. Gitu, selama ini boleh gitu. Berarti ibaratnya kita bilangnya urutan urgensi di jalan gitu ya Pak ya. Itu ada urutannya. Ambulans, pemadam, Pak Jokowi. Entah urutan keberapa. Pak, sebenarnya kalau pakai DSM ambulans itu ada biayanya nggak sih Pak? Apakah ada uang terima kasih gitu Pak atau gimana gitu? Jadi misi kita awal itu adalah untuk membantu mustahik, ya kan, dari yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Tetapi kalau misalnya mereka mampu, itu tetap ada biaya untuk subsidi silang kepada mereka yang tidak mampu. Yang kedua juga untuk maintenance kendaraan itu sendiri. Iya. Ya kan itu juga butuh.
Oli, bensin, servis ban, gitu Pak ya. ya seperti itu. Menarik ini berarti sebenarnya nggak sepenuhnya gratis gitu ya Pak ya, tapi kalau mampu diharapkan membayar. Ya kalau mampu, karena memang kalau misalnya mampu nggak bayar itu juga salah sasaran kita. Benar salah targetnya. Tapi kalau memang tidak, yang tadi yang di Semarang itu sama sekali memang nggak punya dan full kita memang orang bantu. rumah sakit aja nggak bisa bayar kan ya, apalagi nganter jenazahnya gitu. Pernah nggak sih Pak jenuh gitu, udah dari 2010 ya? Iya. Jadi driver mobil jenazah itu nggak ada yang lain ya gitu, nggak pernah gitu nggak sih Pak? Ya ini mumpung ada teman dari DSM juga. Curhat aja Pak. Ini nanti banyak yang nonton kok Pak. Sebenarnya ya kalau jenuh ada ya. Karena gini, kita mengendarai ambulan itu kan memang harus 24 jam standby. Contoh misalnya kita seharian sudah aktivitas. Pas kita mau istirahat ada telepon masuk. Ya kan, kita kan nggak mungkin kemudian entar dulu saya istirahat dulu. Atau dia nggak dioper yang lain gitu, nggak bisa gitu Pak. Nah tadi kalau misalnya dioper lain mungkin bisa, tetapi kalau saya sendiri nggak tahu kondisi yang bawah, itu saya khawatir karena tatkala nanti kita melemparkan ke orang lain kemudian ada bapak di jalan, saya yang tanggung jawab. Baik. Karena kita sudah beberapa kali, contoh yang tadi dari Sumba, kita pulangnya itu sama temen, itu kita sempat nabrak sapi. Aduh. Jadi kasihan karena jalan sapinya. di Dompu itu lumayan lempeng ya, lurus ya, lurus, dan kalau di daerah NTB Pak, tunggu dulu Pak. Ya. Sapinya kenapa? Gimana itu ceritanya kok saya nabrak sapi? Dia tiba-tiba nyelonong atau bapak yang nggak lihat gitu Pak? Saat itu yang nyetir kan temen. Nah ini juga biasanya kalau misalnya saya bawa, pada saat nyalain sirene itu saya yang nyetir. Nah nanti pada saat pulangnya itu biasanya kan udah nggak ada beban. Santai lah bahasa. Ya. Nah termasuk yang itu. Nah biasanya pas baliknya itu saya pakai untuk istirahat. Istirahat, kemudian yang nyetir temen. Dan waktu itu karena di sana itu memang sapi nggak diikat. Jadi ada rombongan. Ya alhamdulillah sapinya itu nggak apa-apa. Cuman mobil kita yang penyok. Itu yang sebenarnya saya tanya. Kena kasihan sapinya, gimana dia gitu? Ternyata nggak apa-apa ya. Jadi saya tanya ke teman, gimana ceritanya itu? Sapi itu udah nyebrang Mbak, kemudian balik lagi. Astaga. Jadi sapinya ini nakal sekali. Ya, siapa yang punya ini? Sapinya kayak gitu, mau nabrak gitu udah. Jadi kita kalau ke timur hati-hati, ada sapi, kemudian kambing, kemudian kerbau, kemudian kuda. Itu biasanya bebas di situ. Nah pada saat jalan lurus kemudian gelap. Nah itu dia. Nah itu ada kan nggak kelihatan kalau dari belakang, tapi kalau ada depan kelihatan pancaran dari sinar itu masih kelihatan. Tapi kalau dari belakang tahu-taunya lolong, nggak tahu. Pak ngomong-ngomong soal malam gelap Pak, ada yang seru-seru menakutkan, gemes-gemes gimana gitu nggak sih Pak malam Pak? Atau nggak harus malam lah gitu, agak-agak serem gitu ada nggak sih Pak? Ya pernah. Ya, jadi pernah. Pak? Jadi waktu itu saya bawa jenazah ke Jawa, kemudian malam-malam kita mau isi bensin, kemudian petugasnya perempuan, jadi ada satu yang standby, yang dua istirahat tidur di samping pengisian itu. Nah waktu itu Bapak berdua kan sama teman lagi satu? Iya. Kemudian yang ngisi itu nanya apa Pak yang dibawa? Saya bilang jenazah. Begitu saya sampaikan jenazah itu langsung dilepas. Jadi itu masih ngisi, dia lari sambil bangunin temennya, ada mayat. Jadi ya yang dua orang itu juga lari juga. Saya juga bingung. Itu di SPBU yang terkenal. Itu kan lumayan rame. Tapi malam itu makanya kalau malam saya bawa ambulan agak hati-hati, kecuali kalau petugasnya laki ya. Ini perempuan, tiga-tiganya yang tidur tadi juga perempuan, dibangunin, kemudian dia minta tolong temennya yang lain yang laki untuk gantiin misi.
Kalau saya Pak, saya isi saya tinggal. Makasih ya gitu. Ntar turangannya belakangan. Ya itu salah satu yang kita pernah temuin langsung. Oh gitu. Jadi mereka yang takut gitu ya Pak ya? Iya, mereka yang takut. Bapak ada nggak Pak kejadian yang istilahnya Bapak pikir masa sih gitu kejadian di Bapak gitu? Kalau saya alhamdulillah enggak sampai ya? itu ya. Ada beberapa teman yang kadang-kadang kayak sudah di bawah alam sadar. Jadi dia mengendarai, kemudian pas dia berhenti kaget, ternyata pas di depannya kereta lewat. Jadi udah di rel. Nah, itu pernah. Kemudian ada juga yang ini cerita dari teman-teman yang pernah ngalamin. Biasanya kan pada saat setelah nganter itu kan dia istirahat di belakang karena kaki kan bisa selojoran nih. Nah, dia merasa bahwa yang sudah diantar itu masih di sampingnya dia, akhirnya dia pindah lagi ke depan karena takut. Jadi dia nggak bisa istirahat justru. Nah, ini kembali ke masing-masing orang beda-beda. Oh gitu. Ya gitulah Pak ya. Berarti Bapak belum pernah nih Pak misalnya, Mas itu temannya ketinggalan loh, ada gitu? Kalau ketinggalan enggak ya. Misalnya, ya alhamdulillah. Biasanya kalau saya nggak ngecek, kecuali kalau misalnya pas saya ngisi bensin kemudian dia turun tanpa pengetahuan, saya jalan lagi, nah itu bisa jadi. Tapi kan kita nggak ngecek ini karena dia nggak bilang kalau dia mau ke toilet atau salah pertanyaan saya kayaknya ini. Aduh, gitu kali-kali gitu kan. Bapak itu temannya kok ditinggal? Lah saya berhenti sendirian kok di sini. Teman yang mana? Oh gitu. Terus ini nggak sih Pak, ada mungkin orang-orang yang penasaran dengan pekerjaan sebagai driver mobil jenazah nih, ada tertarik, apa yang harus disiapkan Pak selain mental Pak? Selain mental, karena mental itu yang utama ya. Jadi kita bisa mengkondisikan psikologi kita, bukan hanya sekedar kenceng. Kalau kenceng lajunya cepat itu semuanya bisa. Tetapi yang dalam tanda kutip kita bisa menghargai juga pengguna yang lain, itu yang perlu, terutama biasanya pada saat bawa sirine. Nyalain sirine itu akan perasaan itu kayak seakan-akan walaupun dia nggak cepet tapi kayak harus cepet karena kendaraan depan kan minggir. Oh, pantas saya ketinggalan waktu kalau jenazahnya ngangkut bapak saya ya. Kalau kemudian nggak minggir, kita masih pelan aja kan nutup lagi dia. Oh gitu. Termasuk kalau misalnya ada kendaraan di belakangnya itu juga bahaya. Kalau yang kendaraan belakang itu tidak bisa ngikutin, jaga jarak. Artinya jaga jaraknya bukan terlalu jauh. Oh, kirain terlalu deket ya Pak, bukan? Ya, artinya bisa nggak terlalu dekat, bisa ngikutin. Jangan terlalu jauh. Artinya jaraknya ini juga pas lah. Pada saat kita masuk, dia juga bisa masuk. Oh, saya sih ketinggalan sih waktu itu Pak. Nah, kalau dia nggak bisa, maka pasti ketinggalan itu. Betul Pak, udah ketinggalan nyasar lagi. Kali. Itu risiko. Risiko, artinya gini, bukan hanya risiko. Kalau ambulannya enggak, tapi pengguna lain ini kasihan. Itu berapa kadang-kadang nyerempet, kemudian karena kendaraan lain udah masuk. Mereka maunya ngikutin telat gitu ya. Telat. Oke. Berarti kesiapan mental itu keharusan. Iya. Tahu jalanan itu juga mesti ya Pak ya. Nah, kalau jalanan tahu paham jalan ya, karena pada saat kita ambulan kan agak kenceng ini. Saya beberapa kali dengan teman-teman itu di tol pun biasanya salah jalan. Jadi di tol yang mestinya belok ya, dia nggak belok tapi lurus. Oke. Nah, kenapa sampai lurus? Karena dia pakai Google Map tetapi lemot. Jadi kendaraan udah di depan, dia masih di belakang. Akhirnya keluar pintu tol, masuk lagi tol. Allahu Akbar, bayar 2 kali. Ya, itu pernah. Oh gitu. Nah, makanya kadang-kadang teman-teman, enggak, kalau ke tol pahami aja yang ini yang ya alhamdulillah kalau untuk tol di Jawa kan kita udah lumayan ini ya, lumayan hafal ya, kecuali kalau di Jakarta. Karena kalau Jakarta, kalau toh kita sudah masuk tol pakai Google Map, kita nggak bisa ngelihat apakah kita di tol yang di atas atau di bawah. Betul sekali Pak, benar-benar. Pas kita ngambil di atas ternyata seharusnya keluar, bablas lagi gitu. Tapi ngalamin kok Pak, tol di Jawa itu Pak. Iya. Ini pintu keluarnya yang mana ya? Kayak kelewatan deh. Iya.
Oh gitu, ternyata harus tahu jalan juga tahu ya. jalan. Pernah Maaf saya ya. sendiri juga ini waktu itu di mau ke Tasik itu kita ngikutin Google Map tanpa masuk ke sawah itu. Ternyata Google Map-nya yang bermasalah. Oh, aku pikir Ya. ada sesuatu itu yang mempengaruhi. Nah, Enggak. Kiri, ya. Enggak ya, Pak ya. Enggak. Masuk sawah aja. Oh, Ya. oke. Oke deh Pak, terima kasih nih obrolan kita. Bapak juga selain sebagai membantu Mustahik untuk driver mobil jenazah juga sebagai pembina dari Rumah Bakat ya. Ya. Dari 2004 Pak atau berapa? 2008 insya Allah yang untuk rumah bakat. Ya. Itu anak-anak gimana Pak melihat Bapak sebagai driver? Apakah mereka Bapak nggak takut gitu apa gimana? Justru kita biasakan mereka untuk bisa drive juga. Ada beberapa anak kita ajak. Jadi waktu itu ada satu anak yang angkatan pertama, saya ajak ke antar ke Madiun kalau tidak salah. Nah pulangnya salah jalan karena tetap biasanya saya tinggal istirahat, udah ganti. Nah, dia ngambil jalan alternatif, akhirnya mau tidak mau ambulan kita naik perahu. Itu yang sampai ada videonya, jadi naik perahu karena itu jalan pintas. Saya tanya, kok bisa lewat sini? Iya Pak, tadi ada alternatif ke Surabaya, alternatif itu jangan diikutin. Kalau ada jalan utama, prioritas jalan utama, jangan ambil alternatif. Iya, saya ngebayangin sih ambulan naik Bapak. Iya, perahu ini. Kalau kapal kan biasa pas, jadi dia masuk itu perahu. Ya, perahu itu baru pertama kali itu ada ambulan naik perahu. Pasti yang nyebrang antar sungai itu Pak ya dari ujung. Banyak di Surabaya kayak gitu kan Pak ya. Oh, setahu saya cuma motor Pak ya naik situ. Itu baru pres itu. Makanya saya luar biasa ada mobil ambulan nekat juga gitu ya. Luar biasa, patut diacungi kreativitasnya itu Pak, anaknya itu Pak. Mungkin besok kepepet itu. Mumpung Bapak tidur, alternatif gitu. Ada yang mungkin mau disampaikan Pak untuk mungkin anak-anak dan juga orang-orang yang mungkin melihat Bapak berkarir juga tidak hanya sebagai pembina dari Rumah Bakat tapi juga driver ambulans jenazah untuk para mustahik. Ya, kalau untuk yang sesama driver ya, walaupun kita punya diberikan prioritas untuk bisa berjalan lebih dulu, tetapi tetap bisa menghargai pengguna jalan lain. Karena tujuan kita juga bisa sama-sama selamat ya, selamat sampai tujuan juga, tapi tanpa menimbulkan korban lain. Untuk yang baru jangan takut mengendarai ambulan, tapi ikuti tetap aturan-aturan yang ada di jalan. Jadi bukan hanya sekedar cepat, tetapi juga harus tahu kondisi pengguna yang lain, karena biasanya di perempatan, pertigaan itu rawan orang nyelonong kemudian dan segala macam. Yang untuk anak-anak ya tetap semangat belajar, dan saya berharap sebenarnya tambahan tugas untuk ambulan ini tidak harus ditakuti atau dihindari, karena justru kita lebih banyak ingat mati pada saat kita mengantar orang mati. Suatu saat juga kita akan diantar oleh orang pada saat kita mau ke pemakaman. Tapi paling tidak kita sering diingatkan pada saat mengendara kendaraan, baik itu kita ngantar orang sakit maupun orang meninggal. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, amin. Udah hampir menutup air mata loh saya. Bayangkan, jangan takut karena biasa nanti kita yang diantar gitu ya Pak ya, benar-benar. Iya. Saya nggak kepikiran sampai ke sana loh Pak. Makasih loh Pak. Sama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Hamim, pembina dari Rumah Bakat Dompet Sosial Madani, Dompet Sosial ya. Dan juga driver ambulans jenazah mustahik dan juga umum maksudnya. Yeay, terima kasih kehadirannya Pak. Semoga menginspirasi sebagaimana podcast dari DSM Podcast ini diharapkan juga menjadi inspirasi berbagi. Mengingatkan kembali bahwa DSM Podcast ada setiap Sabtu jam 9 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast, inspirasi berbagi.